kabar kalian? Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan baik semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini Miss berharap agar kalian selalu hidup bersih di masa pandemi COVID-19. Dan kalian harus tetap jaga kesehatan tubuh kalian dengan cara cukupkan vitamin, cukupkan istirahat, lalu gunakanlah masker apabila ingin keluar rumah. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai teks ulasan, yaitu pengertian dari teks ulasan, ciri-ciri dari teks ulasan, dan struktur teks ulasan. Nah, hari ini kita belajar mengenai cara menjelaskan kembali teks ulasan. Oleh sebab itu, kalian perhatikan sebentar pembelajaran hari ini. Miss akan memberikan satu pertanyaan nanti di akhir pembelajaran. Nah, yang pertama, cara menjelaskan kembali teks ulasan yaitu meringkas teks ulasan. Meringkas teks ulasan agar kita dapat menjelaskan pokok-pokok bahasan yang ada di dalam teks. Nah, yang kedua, mengenai kita harus mengidentifikasi maksud yang ada di dalam teks. Itu dia. Dan yang ketiga, tujuan yang ada di dalam teks. Tujuannya apa? Itu dia, tujuan dari teks ulasan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh dari teks paragraf deduktif dan induktif. Gagasan utama, kita lihat contohnya. Gagasan utama atau pernyataan umum, Miss berikan contoh. Karyawan-karyawan yang ada di suatu kantor tidak dapat bekerja dengan tenang karena sikap kepalanya yang keras dan kaku. Itulah dia contoh dari gagasan utama. Nah, gagasan utama ini menceritakan bahwasannya karyawan-karyawan di kantor memiliki sikap yang keras kepala dan kaku. Nah, gagasan penjelasnya, seringkali dia bersikap seakan-akan dia sendiri yang paling benar. Semua kehendaknya harus diikuti. Nah, akibatnya suasana di kantor tidak menyenangkan. Itu dia dari gagasan penjelasnya. Nah, kesimpulan dari teks ulasan yaitu pendapat terakhir berdasarkan uraian-uraian sebelumnya. Itu dia. Mari kita lihat. Kesimpulan dapat berupa fakta. Apa faktanya? Berupa fakta, pendapat, atau alasan terhadap sebuah objek. Itu dia. Nah, kita lanjutkan. Miss berikan contoh tahun baru karena hari kita masih dalam suasana tahun baru. Contohnya, acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Nah, acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka, menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Nah, kalian pasti sudah mengalami perayaan tahun baru di mana ada marak-marakan. Tetapi sekarang di masa pandemi mungkin di lapangan Merdeka atau di lapangan terbuka tidak ramai karena masa pandemi. Selanjutnya, mari kita lihat dari contoh teks ulasan tadi. Kalimat utama dalam paragraf di atas terletak di kalimat pertama, yaitu acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah.
itulah dia kalimat utamanya. Sementara kalimat simpulannya berada di akhir paragraf. Ya. Ini dia akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Itulah dia kalimat simpulannya. Kalimat simpulan dapat dibentuk dari penggabungan dua kalimat tersebut. Itulah dia kalimat simpulan. Nah, simpulan pada paragraf di atas yaitu kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Ya. Itu dia kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Itu dia. Sekian pembahasan kita mengenai teks ulasan, yaitu tadi kita sudah melihat atau Miss sudah menerangkan mengenai gagasan deduktif, induktif, ya, dan kalimat simpulan. Miss akan memberikan satu pertanyaan kepada kalian. Ya, satu pertanyaan kepada anak-anak Miss mengenai pembelajaran tadi. Ya. Pertanyaannya, coba sebutkan, ya, coba buat satu contoh mengenai, ya, mengenai masa COVID-19 saat ini, lalu tentukan kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya, dan berikan dan buat paragraf induktif. Miss ulang, buat contoh mengenai COVID-19 dan tentukan mana kalimat penjelas dan kalimat utamanya. Itu dia, itu saja. Buat contoh atau buat contoh mengenai COVID-19 dan tentukan mana kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Itu saja. Sekian dan terima kasih dari Miss. Selamat pagi, salam sehat dari Miss.